Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di dalam mimbar kecil Tuhan beserta kita. Setiap kita memiliki identitas yang sangat berkaitan erat dengan suatu tempat. Contoh misalnya, saya orang Bandung. Maka kota Bandung dengan segala kekayaan budayanya melekat pada diri kita. Entah itu bahasanya, bahasa Sunda, pakaian daerahnya, kebiasaannya, bahkan mungkin sampai makanan khasnya. Itu semua melekat dalam diri kita. Itu artinya, Bapak Ibu Saudara, identitas dan tempat itu saling memberikan pengaruh. Nah, tentu kita sepakat bahwa bukan melulu soal tempat yang secara otomatis akan membentuk identitas. Sebab bisa saja kita tinggal di Bandung, tapi kita tidak secara otomatis misalnya fasih berbahasa Sunda. Tentu nggak begitu. Tempat hanyalah wadah yang bisa membentuk seseorang, tetapi yang sungguh-sungguh membentuk adalah interaksi orang tersebut dan juga relasi, dan terlebih lagi nilai-nilai yang dihayati. Itulah yang sesungguhnya memberikan pengaruh ke dalam kehidupan seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 poin tadi, yaitu tempat, identitas, dan juga nilai, juga berkaitan erat dengan kekristenan, terutama dengan kerajaan Allah. 3 konsep ini digunakan secara indah oleh penulis surat Ibrani untuk menggambarkan bagaimana seorang Kristen harus menjalani kehidupannya. Ibrani 13 ayat 14 mencatat, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Penulis Ibrani menggambarkan orang Kristen sebagai penduduk yang selalu berpindah-pindah atau nomaden. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bukan semata-mata mereka harus berpindah-pindah kota, meskipun pasti ada yang tinggal tidak menetap atau berpindah-pindah waktu zaman itu. Tetapi ini bicara soal 3 hal tadi, soal tempat, soal identitas, dan juga soal nilai hidup. Secara geografis, orang-orang Kristen tinggal di tempat-tempat atau kota-kota yang sama dengan orang pada umumnya. Tidak ada bedanya. Tetapi justru identitas dan nilai hidup yang mereka miliki berbeda. Mereka tinggal di tempat yang sama, tetapi mereka mengharapkan kota yang akan datang. Apa kota yang akan datang itu? Pertama-tama, kota bukan hanya suatu tempat, tetapi di dalam kota ada suatu sistem, ada regulasi atau peraturan, dan tentu ada nilai-nilai di dalamnya. Dan disinilah orang Kristen menghayati bahwa ada suatu kota yang akan datang, di mana Allah yang akan menjadi pemimpinnya. Dan nilai-nilai hidup yang ada di kota itu pastilah penuh dengan kebaikan, dengan damai sejahtera, sebab Allah yang memimpin kota itu. Nah, di dalam penghayatan dan pengharapan seperti itulah orang Kristen hidup di dunia ini, di tempat di mana mereka tinggal pada saat ini. Pengharapan itu mendorong mereka bukan hanya jadi semangat menjalani hidup, tetapi juga lebih lagi mereka didorong untuk mengupayakan dan menegakkan nilai-nilai yang baik tadi. Sebab mereka percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Demikian pun orang-orang Kristen terus bekerja membawa apa yang baik bagi kehidupan. Itulah identitas mereka, warga kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari menghidupi identitas ini. Ingatlah bahwa kita hidup di sini saat ini, tetapi nilai-nilai hidup dan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah janganlah dilupakan. Karena dengan nilai dan identitas ini kita diundang untuk berkarya nyata demi kebaikan. Dan jika kita setia melakukannya, maka kita akan menjadi berkat bagi sesama kita sekarang, di sini, saat ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami siapa kami. Kami adalah warga kerajaan Allah yang Tuhan panggil juga untuk turut serta, untuk terlibat, untuk berkontribusi dalam melakukan karya terbaik yang Tuhan juga percayakan kepada kami untuk melakukannya. Dan dengan demikian kami bisa berperan serta mewujud nyatakan kerajaan Allah dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah Tuhan yang membimbing dan memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi